Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifatul Zana Harahap, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Matematika 2, OR1, yaitu ingin membahas tentang konsep dasar dan proses manajemen risiko. Yang pertama, konsep dasar manajemen risiko, dan yang kedua, proses manajemen risiko. Di mana yang pertama, konsep dasar manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Pendekatan manajemen risiko ada 3. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, analisis dan evaluasi risiko. Yang ketiga, respon atau reaksi untuk menanggulangi risiko tersebut. Prinsip dasar manajemen risiko ada 4. Yang pertama, bersifat proaktif, di mana antisipatif, mengatasi penyebab, menyiapkan rencana, menerapkan prosedur, dan menerapkan mekanisme preventif. Yang kedua, bersifat kolektif, di mana melibatkan setiap pihak atau dengan bidang tanggung jawab masing-masing dan proses manajemen risiko. Yang ketiga, bersifat partisipatif, secara terbuka membahas berbagai potensi risiko demi kesuksesan bersama untuk menghindari adanya risiko tersembunyi. Yang keempat, bersifat iteratif, yaitu untuk memfasilitasi proses belajar dari pengalaman, menjadikan evaluasi ulang risiko sebagai bagian dari siklus kegiatan. Klasifikasi manajemen risiko. Yang pertama, risiko operasional, di mana risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadai proses internal manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. Yang kedua, risiko hajat, di mana risiko kerugian yang diakibatkan oleh faktor intrinsik dari benda dan belum ada proses yang terjadi, namun kondisinya berpotensi untuk menyebabkan cedera. Yang ketiga, risiko finansial, di mana risiko perusahaan terkait pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut bisa beroperasi. Yang keempat, risiko strategi, di mana risiko yang timbul akibat penetapan dan ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategi dan kegagalan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, memudahkan estimasi biaya. Ketiga, memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. Yang keempat, memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi risiko. Yang kelima, memutuskan jumlah informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, menyediakan pedoman untuk membantu perusahaan masalah, memungkinkan analisis yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif. Sasaran manajemen risiko ada 7. Yang pertama, survival. Kedua, kedamaian pikiran. Ketiga, memperkecil biaya. Keempat, menstabilkan pendapatan perusahaan. Kelima, memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan. Yang keenam, melanjutkan pertumbuhan perusahaan. Yang ketujuh, merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan dari risiko signifikan. Yang kedua, memberikan kerangka kerja manajemen risiko. Ketiga, mendorong manajemen agar bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian. Keempat, mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan. Yang kelima, membangun kemampuan menyosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.
keenam, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko. Fungsi manajemen risiko ada 3. Yang pertama, perencanaan. Dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang terkait dengan manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Dan ketiga, pengendalian, meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik. Dan pembahasan yang kedua, yaitu proses manajemen risiko, adalah tahapan yang dilakukan untuk mengelola risiko secara sistematis. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu agar bisa menyusun pengelolaan risiko, pelaku usaha perlu mengenali terlebih dahulu risiko apa saja yang dapat timbul pada kegiatan usaha. Yang kedua, penilaian tiap risiko. Setelah semua risiko dapat diidentifikasi dan didaftar, pelaku usaha sebaiknya memberikan penilaian seberapa besar dampak dari tiap risiko tersebut pada kelangsungan usaha. Ketiga, rencana penanggulangan. Dengan membuat rencana penanggulangan untuk setiap risiko, terutama untuk risiko kritikal, rencana tersebut meliputi hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan dilakukan supaya terhindar dari risiko atau jika risiko terjadi. Misalnya dengan mengasuransi aset perusahaan, mengasuransikan kesehatan karyawan, dan sebagainya. Yang keempat, monitor dan evaluasi secara berkala. Jika semua rencana penanggulangan selesai disusun, jangan lupa untuk selalu melakukan memonitor pada pelaksanaan rencana-rencana yang telah disusun tersebut. Rencana mana yang bekerja dengan baik, rencana mana yang perlu disesuaikan, dan rencana mana yang perlu diganti. Contohnya, minat pasar bisa saja berubah, skala bisnis bisa berkembang, pesaing-pesaing baru bisa muncul, bahkan pemikiran dan perusahaan karyawan pun bisa berubah. Hal tersebut tentunya bisa menimbulkan risiko-risiko baru yang juga membutuhkan yang namanya penanganan yang baru pula. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang konsep dasar dan proses manajemen risiko. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko, yaitu Ibu Ana Ujula Batubara MSI dan teman-teman OR1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.